Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kurin Pisabila dari kelas AK102. Dan di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Accounting for Merchandising Operation. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, dimulai dengan mengawali perbedaan service and merchandising company. Nah, service company atau perusahaan jasa, aktivitas utamanya adalah memberikan jasa kepada customer. Nah, di mana di situ ketika perusahaan memberikan jasa bisa dalam bentuk tunai maupun kredit. Nah, kalau bentuknya kredit, maka munculnya di akun receivable. Kalau bentuknya kredit, maka munculnya di akun receivable. Nah, ketika kemudian selesai, customer memberikan uang cash kepada perusahaan. Memberikan uang cash kepada perusahaan setelah memberi memberikan jasanya. Nah, sedangkan kalau merchandising company, ini kan merchandising company adalah aktivitas yang disebut dengan membeli inventory, di inventory atau bisa disebut dengan persediaan atas aktivitas pembelian barang dagang itu. Nah, perusahaan memiliki inventory atau persediaan barang dagang kemudian dijual pada customer. Nah, jika dalam bentuk receivable ataupun kredit, kemudian customer memberikan uang kepada perusahaan untuk membayar atas pembelian barang dagang tersebut dan uang itu digunakan lagi untuk pembelian barang dagang berikutnya. Oke, lanjut. Lanjut kemudian mengenai flow of cost atau bisa disebut dengan alur biaya. Perusahaan dagang memiliki beginning inventory. Beginning inventory. Nah, kalau sudah beberapa kali berjalan operasinya atau juga disebut dengan saldo awal. Nah, kemudian perusahaan melakukan aktivitas pembelian barang. Kemudian tadi perusahaan melakukan aktivitas pembelian barang-barang dagang. Biaya yang dikeluarkan itu akan menjadi cost goods purchase. Nih, cost of goods purchase. Atau bisa disebut harga pokok pembelian. Nah, dari beginning inventory, kemudian cost of goods merupakan cost of goods available for sale. Dari beginning inventory ditambah cost of goods. Ini cost of goods merupakan cost of goods available for sale atau bisa disebut juga dengan harga pokok atas barang yang tersedia untuk dijual. Nah, ketika melakukan penjualan kepada customer, muncullah cost of goods sold. Kemudian muncullah cost of goods sold atau bisa disebut dengan harga pokok penjualan. Dan sisanya yang tidak terjual disebut dengan ending inventory atau persediaan akhir. Lanjut. Nah, dari sistem inventory, percatatan persediaan perusahaan dapat memilih apakah dengan menggunakan metode perpetual atau periodik. Memilih nih, suruh memilih antara mau pakai sistem perpetual atau periodik. Namun di standar akuntansi ini, nah disarankan untuk menggunakan metode perpetual. Suruh menggunakan perpetual. Nah, kenapa kok menggunakan metode perpetual? Karena metode perpetual ini perusahaan melakukan percetakan di setiap transaksi persediaan, baik itu pembelian maupun penjualan. Kemudian dengan aktivitas tersebut, perusahaan dapat menentukan berapa harga pokok penjualan setiap waktu, setiap terjadinya penjualan. Nah, sementara kalau periodik, perusahaan tidak melakukan pencatatan setiap saat, tidak melakukan pencatatan setiap saat terjadinya pembelian dan penjualan barang dagang, sehingga perusahaan dapat mengetahui cost of goods sold-nya di akhir periode akuntansi. Dan untuk bisa mengetahui berapa persediaan yang tersisa, berapa harga pokok penjualan periode tersebut, perusahaan harus melakukan physical inventory count atau perhitungan persediaan secara fisik. Jadi itu perbedaan antara
tadi perpetual dan periodik. Tapi di akuntansi ini kita memakai sistem perpetual. Lanjut, lanjut ke soal. Kita lanjut untuk mengerjakan soal. Nah, kita akan membahas soal tentang accounting for merchandising operation. Oh, soalnya Global Co merupakan merchandising company yang menjual the the shirt, menjual kaos. Nah, Globalco menggunakan perpetual inventory system untuk mencatat inventory-nya. Nah, di awal bulan November 2017, Globalco memiliki short inventory itu sebesar 2.500. Nah, beri nih sebesar 2.500. Nah, jadi berikut transaksi terkait tentang merchandising Globalco di bulan November. Diawali pada tanggal 1 November. Judulnya seperti apa? Kita buka untuk jurnalnya. Oke, ini kita ini. Nah, pada tanggal 1 November 2017 tadi membeli inventory dari Chinaco yaitu sebesar 1.500. Nah, VOB shipping point terms-nya itu 2/10 N per 6 60. Free cost-nya sebesar 50. Jadi jurnal yang dibutuhkan tentang dengan transaksi ini ya seperti ini. Kita untuk transaksi pembelian barang inventory pada akun payable yaitu sebesar 1.500. Nah, kenapa kok bisa tahu bahwa di sini pembeliannya kredit? Kok bisa tahu kok pembeliannya kredit? Nah, itu tahu dari mana ya? Karena di sini dikasih tadi terms 2/10 N per 60. Jadi di sini menandakan bahwa transaksi ini adalah pembelian kredit. Kemudian di sini dibilang VOB shipping point itu VOB shipping point yang akan menanggung siapa? Siapa yang akan menanggung ya? Yang akan menanggung freight cost-nya, yaitu adalah pembeli. Yang menanggung adalah pembeli dan kita sebagai pembeli. Anggap kita sebagai pembeli. Nah, jadi di sini ditulis ongkos angkut dengan jurnal inventory pada cash sebesar 550. Lanjut soal berikutnya. Soal tanggal 5 November 2017. Nah, menjual barang ke Ausico sebesar 2.000. VOB shipping pointersnya itu 2/10. N per 45. Nah, free cost-nya 60. Cost of merchandise lot-nya adalah sebesar 1.200. Nah, di sini kita menjual barang ke Ausico. Jadi kita menjual barang ke Ausico. Nah, VOB shipping point artinya apa yang menanggung freight cost-nya adalah si si pembeli. Nah, kita sebagai penjual. Anggap kita di sini sebagai penjual, tidak perlu menanggung freight cost-nya. Lalu jurnalnya seperti apa? Gitu.
Nah, ini untuk jurnalnya pada tanggal 5 November 2017. Untuk penjualannya, akun receivable pada sales sebesar sebesar 2.000. Nah, untuk cost of goods sold-nya itu COGS-nya pada inventory sebesar 1.200. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 10 November 2017. Nah, itu membayar 40% hutang kepada China Co. Nah, coba kita lihat tadi transaksi pembelian tanggal tanggal 1. Transaksi pembelian tanggal 1, perusahaan membayar 40% hutang di tanggal 10. Membayar 40% hutang di tanggal 10. Nah, apakah kita masih memperoleh diskon? Nah, kita masih memperoleh diskon ya? Masih, karena di sini masih dalam range 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 November. Karena range yang diberikan Cenako adalah tadi ini 2/10 N per 60. Nah, jadi di sini perusahaan memperoleh diskon tadi ini. Range-nya 2/10 N per 60. Jadi kita ke jurnalnya. Nah, ini untuk jurnal tanggal 10 November 2017. Itu perusahaan berkurang sebesar 40%. Kurang sebesar 40%. Nah, yaitu 40% yaitu 600. Nah, 40 dari kan tadi utangnya 40%. Nah, 40 dari 1.500 itu adalah 600. Nah, kemudian pada case-nya itu 588. Nah, kenapa? Nah, karena kepotong tadi diskon sebesar 2% dari 600, yaitu tadi diskon sebesar 2% dari 600, yaitu sebesar 12%. Nah, untuk diskon akunnya adalah inventory. Nah, akun payable-nya yaitu 600. Kemudian pada case-nya 588. Terus dan inventory-nya sebesar 12%. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal tanggal 12 November 2017. Yaitu menerima barang retur dari Ausiko sebesar 1.000. Nih, kita menerima barang retur dari Ausiko sebesar 1.000. Ya. Untuk jurnalnya adalah Seletur and Allowance, Seletur and Allowance pada akun receivable sebesar 1.000. Oke, ini sebesar 1.000. Nah, ini untuk transaksi save return-nya. Nah, transaksi save return-nya, kemudian inventory pada OGS-nya itu sebesar 60. Nah, diingat ketika kita menjual, nah, kita mencatat COGS-nya. Nah, ketika kita menerima retur, kita juga harus mengurangi
COGS-nya. Nah, di sini 60 dapat dari mana? Nah, karena di sini COGS-nya dari barangnya yang dijual ke Aussie itu sebesar 60% dari penjualan. Nah, 1.200 ini kan 60% dari 2.000. Nah, jadi di sini COGS-nya juga berkurang 60%. Dan jadi 60. Kemudian tetap, tetap 100. Soalnya 60% dari 100 yaitu sebesar 60. Jadi untuk soalnya kita ganti ke 100. Oke. Kita lanjut ke soal soal berikutnya. Tanggal November, tanggal 15 November 2000, 2017. Nah, yaitu menerima 50% pembayaran piutang dari Ausiko. Nah, transaksi penjualan ke Ausiko terjadi di tanggal 5 November dan menerima pembayaran di 15 November. Nah, artinya Ausiko masih memperoleh diskon karena termsnya yaitu 2/10 N per 4/45. Masih memperoleh diskon karena tadi termsnya 2/10 N per 45. Diskon 2%, sehingga nah jadi diskonnya 2%. Nah, tadi sehingga jurnalnya seperti apa? Oke, kita lanjut ke jurnal. Untuk jurnalnya tanggal 15 November 2017. Di diskon 2% sehingga jurnalnya adalah cash 931, sell diskon 19. Nah, pada akun receivable itu 900, 950. Nah, sisa piutang Ausiko kan 1000, 1900. Nah, ya, jadi eh, apa namanya? 2000 dikurangi 100 sama dengan 1.900. Jadi sisa piutang Ausiko ininya 1.900. Jadi tadi 2000 dikurangi 100 jadi 1.900. Dilunasi 50%. Artinya dilunasi 950. 950. Nah, tapi si Aussie tidak membayar full karena memperoleh diskon tadi. Memperoleh diskon sebesar 2% dari 950 yaitu 19. Nah, jadi cash yang diterima oleh Globalco hanya 931. Lanjut ke soal berikutnya. Itu sekarang tanggal 20 November 2017. Nah, jadi membeli inventory dari Koreaco, tadi nih Koreaco sebesar 2.100 VOB destination terms itu 2/10 N per 60. Nih, 2/10 N per 60. Nah, FOB destination artinya ongkos angkut ditanggung oleh si penjual. Nah, kita sebagai pembeli tidak menanggung ongkos angkutnya. Kita sebagai pembeli tidak menanggung ongkos angkutnya. Jadi sehingga jurnalnya sehingga jurnal tanggal 20 inventory pada akun payable sebesar 2.100 kan karena kita tidak menanggung ongkos angkutnya. Jadi inventory pada akun payable-nya yaitu sebesar 2.100. Lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 23 November yaitu
meretur inventory yang diberi dari Koreako sebesar 250. Nah, akun payable-nya, akun payable-nya, oke, ini untuk akun payable-nya pada inventory yaitu sebesar 250. Nah, kebalikan dari jurnal pembelian tadi di tanggal 30. Nah, ini kebalikannya. Nah, balikannya dari jurnal pembelian. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Ke soal tanggal 28 November 2017. Itu membayar sisa hutang ke Chinaco sebesar 250. Ini sisa eh, apa namanya hutang ke Chinaco yaitu kok 20, maaf, membayar sisa hutang ke Chinaco. Nah, hutang ke Chinaco tinggal 60%, bukan 20 ya, maaf. Hutang ke Chinaco tinggal 60%, 60%-nya, persennya itu 1.500. Dan itu ya 1.500 setelah dibayarkan 40%. Artinya masih tinggal 60%-nya. Nah, kita bayar di tanggal 28. Kita bayarnya di tanggal 28. Nah, artinya apa? Ya tidak memperoleh diskon. Di tanggal 28 kita tidak memperoleh diskon karena sudah lewat dari 10 hari periode diskonnya. Nah, jadi untuk jurnalnya jurnal tanggal 28 November, akun payable pada cash sebesar 900. Oke, jadi oke, cukup sekian presentasi dari saya. Banyak kekurangan, kelebihannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di sini cara penyampaian saya kurang jelas, kurang masuk, atau kurang mengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.